Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Yakin? Ya, alhamdulillah kalau masih semangat, mudah-mudahan memang dari hati ya. Baik, pada kesempatan ini kami sedikit berbagi pemahaman tentang budaya positif sebagai guru penggerak ya Kabupaten Lawang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Principal, dengan Pak Bobi Arkanto ya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lawang. Baik Bapak Ibu, sedikit kami menyampaikan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Itu budaya positif. Jadi kalau kami yakin ini mungkin sudah dilakukan di sekolah, namun perlu kita pahami secara konsep ya. Ibaratkan kita memahami suatu benda, Bapak Ibu, kami sering mengatakan kenapa ini dikatakan pena ya, harusnya kita bisa memberikan deskripsi apa itu pena kan. Jadi apakah semua benda yang berbentuk silinder ada tutupnya pena? Belum tentu kan. Jadi ya termasuk juga dengan apa itu budaya positif ya, paling tidak kita memahami. Termasuk kemarin tadi yang kami menyampaikan kurikulum merdeka itu apa? Merdeka itu maksudnya merdeka menurut guru itu apa? Merdeka menurut siswa itu apa? Merdeka menurut sekolah itu apa? Jadi memang perlu kita memahami konsep-konsep yang memang seyogyanya kita pahami. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu kita akan menyampaikan beberapa konsep, di antaranya perubahan paradigma belajar. Sudah itu kita akan menyampaikan disiplin dan nilai kebajikan. Berikutnya kita akan menyampaikan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini konsep-konsep yang akan kita sampaikan dalam hal budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi yang perlu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu ya, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter ya, yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi profil pada Pancasila itu mungkin sama-sama sudah kita ketahui ada 6 dimensi Bapak Ibu ya, di antaranya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seterusnya sampai ya kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran dilakukan di sekolah benar-benar berpusat kepada peserta didik atau student centered learning ya, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan sedikit membahas anak itu Bapak Ibu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, artinya punya bakat yang berbeda-beda. Jadi anak itu punya, kalau istilah kami Bapak Ibu ya, punya alam ya yang berbeda dengan kita ya, kodrat alam yang berbeda, sudah itu kodrat zaman yang berbeda ya. Jadi anak itu punya karakteristik tersendiri, tidak bisa kita samakan dengan kita. Dan zamannya anak itu sudah berbeda dengan kita. Jadi Bapak Ibu, seyogyanya kita mengajar juga harus memperhatikan dua kodrat ini. Kodrat alam anak, itu kodrat zaman anak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang abad 21, zaman teknologi, kita ngajar masih baik, misalkan hanya dengan menggunakan media papan tulis ceramah baik. Itu yakinlah Bapak Ibu, anak tidak akan tertarik ya dengan pembelajaran yang seperti itu. Jadi paling tidak kita
mengikuti kodrat zamannya. Ya, bukan berarti harus guru TIK saja yang memanfaatkan TIK itu Bapak Ibu ya. Jadi kita juga yang guru agama juga sejatinya memanfaatkan TIK, apalagi guru fisika, kimia, biologi, atau guru ekonomi dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini harus pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpusat kepada siswa Bapak Ibu. Ya, sudah itu ciri karakteristiknya adalah berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran berfokus pada konsep, berdasar pada keputusan yang masuk akal, artinya yang tidak masuk akal tidak perlu kita lakukan. Pembelajaran siswa aktif, evaluasi kesiapan diakomodir dalam kurikulum Merdeka. Siswa itu Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memilih materinya harusnya yang akan dia pelajari. Sebenarnya seperti itu, ya. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih caranya belajar atau caranya berdiskusi, caranya menyelesaikan lembar kerja, seperti itu. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih caranya menyajikan hasil belajar atau hasil diskusi atau hasil kerjanya. Jadi mau gunakan presentasi, mau gunakan ini carta ya, atau mau gunakan dalam bentuk video, mau gunakan dalam bentuk audio, ya sebenarnya kita kasih kebebasan lah untuk menyajikan hasil belajarnya, hasil diskusinya, hasil kerjanya. Jadi jangan kita selama ini kita kalau diskusi misalkan pakai presentasi pakai PowerPoint semua. Ya silakan dikasih kebebasan, mau pakai PowerPoint, mau pakai kertas, mau pakai benda nyata, kata-kata seperti itu, mau menggunakan carta atau mau dia gunakan metode katakanlah ini praktek drama seperti itu ya, silakan dikasih kebebasan Bapak Ibu. Siswa mempelajari materi yang sudah disiapkan oleh guru, tentunya guru menyiapkan materinya ya sesuai dengan kurikulumnya. Siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja melalui diskusi kelompok besar ya. Artinya di sini ada pembelajaran cooperative learning. Jadi jangan terus-terusan siswa itu kita belajarkan secara individual ya. Sekali-sekali kita ajarkan anak kita, Bapak Ibu, kita pengen anak itu punya kepekaan sosial ya, saling menghargai, saling menghormati. Tetapi kita tidak pernah dalam pembelajaran berusaha untuk membelajarkan anak dengan menggunakan metode cooperative learning atau pembelajaran berkelompok. Jadi paling tidak ada waktunya kita memberikan kesempatan untuk siswa belajar secara berdiskusi secara kelompok. Siswa diminta untuk mempresentasikan secara lisan hasil diskusinya ya di depan kelas. Jadi bukan hanya secara lisan tetapi bisa juga menggunakan media dan lain sebagainya. Nah ini pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu kami sampaikan, namun kami cukupkan di sini dulu. Nanti dari kesempatan akan kami sampaikan lagi ya. Paling tidak kami berharap ya sebenarnya ada ini materi yang sangat baik ini mulai dari posisi kontrol guru ya. Ini mungkin Pak Bobi yang mau jelaskan ya, silakan. Yang penting untuk saat ini paling tidak kami berharap Bapak Ibu kita mulailah merubah ya paradigma kita dalam pembelajaran ya, dalam membelajarkan anak seperti itu ya. Jadi jangan kita seolah-olah sebagai pusat proses pembelajaran, tetapi bagaimana anak itu kita kembalikan sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita berpusat kepada anak. Tidak capek tidak Bapak Ibu ngajar tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu harus ngomong dari awal sampai akhir, capek biasanya. Jadi kami capek gitu ya. Tapi kalau seandainya kita belajar melibatkan anak, jadi kita kasih kepada anak untuk mengamati, setelah itu anak berdiskusi, anak menyampaikan, enak gitu Bapak Ibu. Ya kita manfaatkan media ya. Insya Allah tidak capek. Jadi ngajar 10 jam dari pagi sampai siang tuh enak-enak saja gitu, nyaman-nyaman deh. Ya. Tetapi kalau kita dari pagi sampai siang kita lah artisnya, capeknya kepo gitu ya. Baca kita sampai terkapar ya. Apalagi yang baliknya jauh gitu kan. Jadi harapan kami paling tidak itu Bapak Ibu. Nah ini materi-materi ini Bapak Ibu nanti akan kita dapatkan semua di CGP. Ya
narasumber yang memang terpercaya. A1-nya Bapak Ibu. Ya, walaupun kita dari Pak Lawang yang ngajarnya dari Cimahi ya. Ada yang dari Medan, ada dari Aceh, ada dari Papua ya. Jadi pengen kami Bapak Ibu ikutlah ya. Itu dulu dari kami. Kami akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rusipal, PD yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil, serta Dewan Guru dan staf yang kami hormati. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan paparan tentang budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rusipal tentang apa itu budaya positif. Sekarang kita lanjut amati bersama. Bagaimana murid saling berinteraksi. Ini yang harus kita amati dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya jangan murid itu cuma kita bebaskan, artinya masih tetap terkontrol. Yang kedua, bagaimana guru saling bertegur sapa. Artinya kita harus ada kolaborasi antara setiap guru, bukan cuma dalam satu mapel, bisa dari mapel yang lain. Karena di PSP itu kan kemarin sudah dijelaskan sama Pak Muslim bahwa asesmen itu bisa dinilai, satu asesmen bisa dinilai untuk beberapa mata pelajaran. Terus yang ketiga, bagaimana guru menyapa murid. Jadi murid itu harus kita sapa dulu. Nanti akan kami tampilkan video saya dan Pak Rusipal, walaupun mungkin belum terlalu bagus, tapi itu sebagai gambar. Terus yang keempat, bagaimana guru menyelesaikan sesuatu permasalahan atau konflik antar murid. Jadi kita sebagai fasilitator itu bisa menengahi bagaimana masalah antar murid itu bisa terselesaikan. Yang kelima, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini. Seperti yang Bapak Sekolah tadi sampaikan, itu sudah bagus menurut kami. Jadi kita baca Al-Quran terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi itu suatu pembiasaan di sekolah yang bagus. Terus di sini ada latar belakang. Salah satu tanggung jawab kita seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi Pak Sekolah sudah berinisiatif untuk membuat baca Al-Quran 5 menit sebelum masuk ke kelas. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Jadi karakter yang di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ingin dicapai, dimensi profil pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif yang ada di sekolah kita nantinya. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut atau diyakini selama ini. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima menyerap suatu pembelajaran. Jadi kalau murid yang salah itu jangan kita langsung hakim. Nanti ada segitiga restitusi. Ada juga video saya dengan Pak Rusipal, nanti akan saya putarkan. Terus yang perlu kita ingat, selama seseorang merasakan tekanan dalam lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Tekanan itu bukan hanya dari siswa, tetapi tekanan bisa juga berasal dari guru. Guru yang menekan murid kadang-kadang. Bisa itu dari tugas, bisa juga itu dari hal-hal yang lain atau dari hal-hal pribadi yang ditekankan kepada murid. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi tugas kita menciptakan budaya positif itu menghilangkan itu agar mereka bisa belajar dengan nyaman. Ini sebenarnya yang perlu ini kemarin kami coba kan waktu
lokakarya ini, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Artinya kita punya suatu benda yang kita pegang. Tetapi ada B. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Menurut Bapak Ibu, si A akan membuka kepalan tangan apa tidak? Menurut Bapak Ibu? Tergantung karakter. Tergantung karakter. Tergantung dari kontrol diri. Sama kita dengan siswa. Siswa itu mau kita marahi, mau kita hardik, mau kita intimidasi, kalau mereka itu mengontrol diri mereka atau mengunci diri mereka untuk tidak membuka apa yang mereka yakini, kita tidak akan masuk dalam kehidupan mereka. Itu kuncinya di sini. Kita kadang-kadang apa yang kita omongkan itu baik menurut kita, tapi kadang-kadang kita tidak tahu kasus mereka itu apa. Makanya mereka tidak menerima nasihat yang kita berikan. Ini maksud kunci di sini. Mungkin dengan menggoda orang bisa membuka kepalan tangan. Itu kan cuma teknik, cuma cara kita untuk membujuk si A ini agar membuka kepalan tangan. Tapi ini bukan pasti atau tidak pasti si A itu bakalan membuka. Kita hanya mencoba si B. Tergantung kontrol diri dari si A. Ini pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini tergantung kontrol. Terus teori kontrol. Yang pertama, Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau murid itu tidak menerima itu. Makanya di dalam suatu pembelajaran itu, di sini bukan saya mengajari, tapi kami cuma menyampaikan hasil atau ilmu yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama itu waktu kita masih sekolah dulu, kita tuh akan nyaman dan mau belajar kalau kita sudah senang dulu dengan guru. Kalau kita sudah senang dengan guru, otomatis kita akan mengikuti apa yang guru itu berikan. Tapi kalau guru yang kita sudah senang dulu, walaupun pelajaran itu kita senangi, biasanya kita tidak membuka diri. Itu kan teori kontrol menurut Dr. William. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk menaruh murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi kita kalau sudah masuk, kita bisa mengarahkan murid tersebut agar berbuat lebih baik. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita kadang-kadang tidak tahu kalau mereka itu sedang menyalahkan diri mereka sendiri, hasil dari guru yang menyalahkan mereka. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang-kadang kalau kita guru, jadi aturannya balik aturan nomor 1, pasal 1. Apapun jadinya, guru yang paling benar. Ini yang salah.
sama di Ibu Sri tadi. Karena kita ngomongkan siswa terlambat, kita yang terlambat. Siswa Indo upacara, kita yang Indo upacara. Termasuk aku lah mungkin. Jadi kita sama-sama berbagi, ini hasil kami kemarin sama Pak Rusipal. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memaksa itu mungkin sekali lewat, murid itu akan nurut dengan kita. Selama kita masih jadi guru atau jadi wali kelas. Tapi setelah tamat, mereka itu tidak akan nurut lagi dengan itu, karena tidak merasa kita itu bukan lagi bagian dari mereka. Itu yang akan membuat suatu permusuhan di sini. Ini teori yang menemukan Dr. William Glasser. Terus saya lewatkan saja. Ini disiplin diri. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan dari kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu bukan suatu hukum. Ini nilai-nilai kebajikan yang di profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rusipal, ada 6. Kita juga mungkin sudah sering mendengarkan. 9 pilar karakter. Terus ada IDEO primari, program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati. Terus ini keyakinan kelas. Jadi ini yang mungkin agak berbeda yang kami dapat kemarin. Prinsip dalam suatu kelas itu jangan lagi dibuat peraturan. Kalau peraturan itu lebih condongnya ke harus, pemaksaan. Jadi siswa itu jangan lagi dibuat pemaksaan. Kemarin saya dengan Pak Rusipal sudah membuat contoh keyakinan kelas itu di 12 IPA 1 dan alhamdulillah berjalan lancar. Tapi kami belum ngambil sampel kalau di 12 IPA 5. Mungkin kalau kami coba apa berjalan apa nih? Mampu wali kelas bukannya akan ya. Siswa kita galau tapi berangsur-angsur mungkin kita coba. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang diambil adalah nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Misal tidak boleh merokok, keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Jadi anak itu jangan ditulis, nah boleh jangan merokok. Kalau yang merokok itu seolah-olah aturan itu memaksa. Tapi itu ajarkan kalau merokok itu adalah mengganggu kesehatan mereka. Mereka berpikir kalau ini mengganggu kesehatan, aku dia bakalan kena penyakit ini, mati cepat lah. Kan dia berpikir deh. Dengan nilai-nilai tersebut dia akan nurut dengan sendirinya. Karena di sini nanti ada yang kodrat manusia itu salah satunya adalah mempertahankan hidup. Itu secara tidak langsung dengan keyakinan kelas itu mereka akan berpikir kalau manusia itu akan mempertahankan hidupnya. Jadi dengan merokok itu akan mengganggu kesehatan, mereka akan berubah dengan sendiri. Kalau aturan itu sifatnya memaksa. Sama dengan teori kontrol tadi, mungkin selama SMA dia patuh dengan itu, tapi setelah tamat, jangankan tamat, negi akhirnya di wali kelas mungkin dia lah membangkang dengan itu. Nah ini yang saya omongkan tadi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya dari keyakinan kelas tadi, kalau merokok itu bisa mengganggu kesehatan, otomatis bertemu dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tidak usah disebutkan, setiap manusia pasti punya ini.
secara tidak langsung kita akan balik ke sini. Kina ya, kalau ada gempa, otomatis dia dosa diajak lagi, langsung pira keluar sesungguhnya. Nah hidup kalau, nah itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara otomatis itu naluri yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, kebebasan. Manusia itu pengen bebas. Makanya kurikulum itu kurikulum merdeka. Kita bebas ngajar, siswa bebas memilih pelajaran. Makanya di kelas 11 itu kan ada mata pelajaran pilihan. Terus kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ini 5 posisi kontrol guru yang diomongkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Pak Rusipal tadi. Ini yang sering kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat, di situ ada menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Mungkin kita sering kali ini. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Akan ini akan nilai kecil. Nah, ini kan hasil memberontak, penendam, menyalahkan orang lain, itu hasilnya. Itu sama-sama belajar, bukan kami lapacak dulu, bukan, cuma mentransfer ilmu yang kami dapat. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan guru bersama menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada siswa. Ini yang sering kita lakukan. Apa yang dikatakan guru? Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Kalau nilai yang kecil dikit, hai kamu nyawa 12 IPA 1. Nah itu udah boleh sudah. Iya kan? Awak 12 IPA 5 nih. Sebenarnya dia itu kan sama. Yang namanya 1, 2, 3 itu cuma mampu aja. Apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasil. Kalau kita melakukan hal ini. Terus tadi sudah disinggung oleh Pak Rusipal. Yang ketiga adalah sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Artinya di sini guru menutup-nutupi apa yang murid itu salah. Guru A memarahi, guru B itu menutupi. Jadi anak tadi merasa ada yang melindungi. Kalau guru tadi merasa teman, jadi senang dengan salah satu guru, itu yang salah. Seharusnya kita punya satu visi. Makanya kemarin kami membuat visi sekolah. Apa yang dikatakan guru? Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini kan? Ada yang kedapatan merokok, udah baca aku baik dulu. Itu yang salah. Ada yang dapatan mengat, baca aku bereskan. Seharusnya itu tidak boleh atau tidak kita lakukan. Hasilnya ketergantungan. Jadi ada apa-apa pasti dia ngadu dengan guru yang membela dia tadi. Sehingga guru yang memarahi atau yang menasihati itu tidak dianggap. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau pemantau itu lebih condongnya ke peraturan, Pak Ibu. Jadi kalau ada yang bersalah, ditanya, pedio dalilo, begitu ya. Jadi apa-apa itu nak pakai dalil dulu. Kalau di sekolah apa aturannya? Padahal ada sesuatu yang tidak pakai aturan. Ada yang pakai etika. Misalnya salaman
hormat pada guru itu kan aturan, tetapi itu suatu etika yang tidak tertulis. Terus yang terakhir, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini yang paling bagus, yaitu guru sebagai manajer mengatur seluruh aktivitas murid. Apa hasilnya? Menguatkan watak dan karakter. Artinya tidak membela murid, tidak itu berpihak pada guru. Guru sebagai manajer yang paling ideal. Nah, ini yang kami lakukan dengan Pak Rusipal kemarin, segitiga restitusi. Mungkin jika mau beliau sendiri buat Pak Bobi, Pak Rusipal, ini yang kami bagi. Kalau kebutuhan beliau, mungkin ada senyum-senyum dikit belum editnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kalau ada murid yang salah, jangan langsung kita kata-katai. Misalnya ada yang terlambat, bapak dulu pernah juga terlambat waktu SMA. Itu yang harusnya. Karena menstabilkan identitas itu. Maksudnya, siswa itu tidak merasa kalau dia itu langsung dilemahkan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Siswa itu kita tanya dulu apa yang menyebabkan atau mendasari alasan yang dia melakukan kesalahan tersebut. Bisa karena dia begadang, bisa karena dia ada pekerjaan di rumah. Karena setiap orang mempunyai problem masing-masing. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini balik lagi. Tadi kan kita seringnya bicara tentang peraturan, tapi yang benar itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita langgar. Misalnya kalau dia belago ikaco, artinya saling menghormati yang dilanggar keyakinan. Nah, itu saja hasil ini kami. Ini yang segitiga restitusi. Kalau anak kuklo banyak protes oleh dari Pak. Yang baik Pak ikutan. Ini sebenarnya seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Jadi ketika anak ini kasus seperti ini, kasus Regi ini kalau tidak salah dia tidak piket melaksanakan tugas piket di kelas. Jadi ketika menemukan anak melakukan pelanggaran keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Jadi kita depan tuh kita rubah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi nanti kita ketika menemukan anak yang melanggar keyakinan kelas, jadi kita panggil ya, atau kita datangi. Sudah itu kita berikut pertama kita menanyakan kejadian atau peristiwa seperti apa. Jadi kita kasih kepada anak itu untuk menjelaskan kejadian yang kenapa dia melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia tidak Regi, Bapak mendapatkan laporan dari wali kelas kamu misalkan bahwa kamu tidak melaksanakan tugas piket, atau tidak, Bapak mendapatkan laporan dari teman kamu bahwa kamu tidak melaksanakan tugas piket hari ini, benar itu Regi, benar Pak, coba jelaskan seperti itu ya. Jadi kita kasih kesempatan, jangan langsung kalau tidak piket tadi ya, berdasarkan laporan teman kau memang ininya, tidak boleh ya. Sudah kita berikan kesempatan anak untuk menjelaskan kejadian seperti apa. Baik, Regi menyadari bahwa Regi tidak piket, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Regi langgar. Artinya kesepakatan keyakinan kelas itu sudah kita buat sebelumnya. Setiap siswa harus
berkomitmen melaksanakan tugas piket. Tapi komitmen atau kerjasama atau seperti itu, ya. Jadi Regi sedang melanggar keyakinan kelas kita bahwa setiap siswa harus bekerja sama. Nah, jadi berikan dia waktu untuk menyadari bahwa dia itu sudah melanggar itu atau sudah melanggar keyakinan kelas itu. Nah, ketika dia sudah menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, kira-kira apa yang Regi lakukan untuk memperbaiki? Ya. Waalaikumsalam. Silakan Regi dulu. Bapak saya Pak. Ya, tadi Bapak memanggil Regi melalui teman sekelas Regi. Jadi tadi Bapak mendapat laporan dari teman sekelas Regi yang saling berpiket bersama Regi. Bapak benar Regi tidak menggunakan berpiket hari ini. Ya benar Pak. Kenapa Regi tidak menggunakan berpiket hari ini? Ini tidak sarapan di rumah Pak. Jadi waktu tiket kelas, jadi kasih buat sarapan Pak. Oh, tidak masalah, itu hal yang manusiawi. Karena Regi tidak sarapan di rumah, sehingga Regi harus sarapan dulu di kantin. Tetapi Regi tahu bahwa Regi sudah melanggar keyakinan kelas yang tidak sepakati. Ya tahu Pak. Makanya kelas yang sudah Regi langgar. Bekerja sama bersama Pak. Ya, benar sekali. Karena melaksanakan tugas kita itu adalah bagian dari keyakinan kelas bersama antar teman yang sudah sepakati. Kira-kira kedepannya Regi yakin Regi tidak akan mengulangi perbuatan atau kesalahan ini kembali. Yakin Pak. Bagaimana caranya Regi supaya tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatan ini kembali? Regi akan mengajarkan lagi dan sarapan lebih awal, agar akan sekolah lebih pagi dan melaksanakan tiket kelas Pak. Baik, bagus. Artinya Regi sudah punya niat untuk kedepannya Regi tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, berikutnya apa kira-kira yang bisa Regi lakukan untuk memperbaiki hubungan antara Regi dengan teman yang harusnya melaksanakan tugas kita bersama dengan Regi tadi? Regi akan minta maaf dan mengucapkan Regi dan Regi jadi tidak akan mengulangi lagi Pak. Baik, Bapak hargai, Regi sudah berniat untuk meminta maaf dengan teman-teman Regi. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa Regi laksanakan, bisa dilakukan, dan Pak berharap ya supaya Regi kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, itu saja Regi untuk hari ini. Rasa silakan kembali ke teman-teman di kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi maksudnya kami nanti Bapak Ibu, kedepannya itu ya kami itu berharap ini paling tidak kita praktikkan di sekolah kita. Jadi kalau misalkan menemukan anak yang melanggar, kalaupun sekarang kita belum buat itu suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas supaya tidak melanggar tata tertib, pengennya kami Bapak Ibu kita mulai merubah cara kita ini mengatasi anak yang atau murid yang melakukan pelanggaran tata tertib tadi. Jadi jangan lagi misalnya kita masih menggunakan dengan cara-cara yang selama ini mungkin kita yakin benar. Memang waktu zaman kita sekolah itu Bapak Ibu ya memang itu yang mungkin yang paling baik dan paling benar. Tapi zaman sekarang kami pastikan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu nampak siswa, merajang siswa, kami pastikan kalau misalkan orang tua tidak terima, kalaupun dilaporkan ke pihak yang berwajib, kami pastikan bahwa kita pasti akan terkena masalah. Jadi lebih baik kita merubah cara kita menghadapi siswa ke depannya itu. Karena memang bukan zamannya lagi. Sekarang ini sudah zaman berubah. Anak-anak sekarang ini kita kerasi bukan malah dia nurut, malah dia dendam dengan kita. Kita marah, tujuannya baik, kita sampai mungkin jewer atau mukul atau ngapok, pas balik motor kita pakai kempes gitu. Pajak kita liwat, mobilnya kita lempar gitu, lempar pakai batu. Bisa kan seperti itu. Jadi pengennya kami Bapak Ibu kedepannya kita sama-sama. Nah, di antara apa yang kami praktikkan ini sebenarnya ini
inilah antara salah satu materi yang kami dapatkan waktu kami loka karya kedua ini, materi modul 1.4 budaya positif sekolah. Tentu masih banyak bagaimana kita buat keyakinan kelas, sudah itu kita bagaimana praktik segitiga restitusi, sudah itu bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Kami yakin Bapak Ibu kita ini labanya makan asam garamnya sebagai seorang guru. Tetapi tidak salah kalau seandainya coba kita mulai mencari atau mencoba cara yang mungkin sekarang ini lagi digalakkan oleh Kemendikbud, dengan cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sebagai seorang guru itu. Jadi bukan hanya sekedar menghukum atau membuat rasa bersalah, atau katakanlah kita sebagai teman, ya, ataupun mungkin sebagai pemantau, tapi posisikan diri kita sebagai manajer. Bapak Ibu, ada juga tadi Pak Bobi nyampaikan, kita tidak bisa mengontrol siswa itu, kita terpacak buat siswa itu sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita ngomong, kerjakan itu, ternyata siswa itu bisa mengerjakan itu karena memang dia mengizinkan dirinya untuk mengerjakan itu. Jadi jangan dipikir kalau seandainya kita merintahkan siswa-siswa nurut itu, artinya kita bisa mengendalikan dia. Sebenarnya dia sendiri yang mengizinkan diri dia untuk bisa mengikuti apa yang kita ini perintahkan. Artinya kita tidak bisa mengontrol siswa. Jangankan kontrol siswa Bapak Ibu, kita mengontrol diri saja mungkin kita kadang-kadang tidak bisa. Apalagi mengontrol orang lain. Makanya kami menyampaikan tadi Bapak Ibu, kami terus terang tidak mungkin nak mengamati Bapak Ibu 100%. Kami tidak mungkin nak mengamati Ibu standby di kelas setiap waktu. Tapi kami pengen Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu itu harus mengajar sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu sepakati, komit dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu ini sepakati dengan sekolah. Seperti itu saja. Jadi kalau kami nak masih ke Bapak Ibu 100% ngajar di kelas, tidak mungkin. Apalagi guru kita, kalau staf kita di sini 70, termasuk kami 71. Tidak mungkin kami bisa setiap hari mantau Bapak Ibu setiap pergantian jam, tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Bapak Ibu nak ngajar bagus, nak tidak bagus, ada dari Bapak Ibu sebenarnya. Termasuk juga dengan siswa tadi. Dia nak belajar, nak belajar, ada dengan dia. Ketika dia kita nasihatin dia nak belajar, artinya dia tuh mengizinkan dirinya untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah sudah itu Bapak Ibu, kita harus mengubah paradigma berpikir kita. Seolah penghargaan reward itu bisa memberikan motivasi, atau reward itu membuat orang bisa lebih baik. Ternyata tidak Bapak Ibu. Nah ini kami contohkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pembina KSN, kami tahu di sini. Ketika Bapak Ibu dapat juara, dapat reward. Perusahaan Bapak Ibu tidak dapat reward, pasti Bapak Ibu kalah jadi pembina KSN. Ataupun Bapak Ibu misalkan bina asal-asalan. Artinya reward itu bukan membuat kita menjadi lebih baik, ya. Malah reward itu sebenarnya adalah mematikan kreativitas, mematikan motivasi kita. Bapak Ibu kasih penghargaan anak itu. Suatu saat Bapak Ibu tidak ngasih penghargaan, tidak muji dia. Lihat perbedaannya antara Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memasukkan penghargaan dengan anak itu. Artinya jangan dipikir apa namanya, reward penghargaan itu bisa membuat orang lebih baik, ya. Malah itu merusak, ya, merusak kreativitas ini anak, termasuk juga di kalangan dewan guru juga seperti itu. Yang bagus sih Bapak Ibu tumbuhkan motivasi dalam diri anak itu sendiri, ya, bahwa anak itu perlu memang harus belajar untuk apa? Untuk dia bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan. Jangan dia belajar karena takut dengan guru, jangan dia belajar karena mungkin takut dengan orang tua, jangan dia belajar karena mengharapkan penghargaan dari guru, penghargaan dari orang tua, termasuk juga di rumah Bapak Ibu. Jangan lagi kita ngomong, kalau ada saudara satu kaget, emak kasih hadiah ini itu. Itu saat Bapak Ibu kasih, ya mungkin dia semangat. Bapak Ibu tidak kasih, ya akan berbeda, ya, cara dia belajar, semangat dia belajar ketika Bapak Ibu tidak kasih, ya. Jadi tanamkan dalam dirinya bahwa dia itu belajar itu memang karena supaya dia jadi apa, supaya dia dapat misalkan ini pengen jadi seperti apa nantinya. Nah kalau kau belajar
nilai kau bagus, misalkan nanti kau bisa masuk sekolah yang cek ini, cek itu, misalkan ya, seperti itu. Jangan atau kan belajar takut dengan guru, takut dengan orang tua. Nah itu yang perlu harus kita ubah. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit ya. Sebenarnya masih banyak, tapi lain kesempatan kita akan berbagi lagi. Tapi kami berharap Bapak Ibu ikutlah CGP, tidak akan rugi ya, karena sesuatu yang baik itu ya insya Allah tidak akan rugi. Itu dari kami. Cukup dulu Pak Bobi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk Regi, silakan pimpin doanya sekarang. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum masuk pelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Ini, alhamdulillah. Kalau seluruhnya masuk semua. Jadi sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas 12 IPA 1 yang nantinya keyakinan tersebut harus kalian yakini. Yang namanya keyakinan harus yakini. Nah, di depan sudah Bapak tulis langkah-langkah untuk membuat suatu keyakinan. Di sini bisa dilihat yang pertama, ini peraturan-peraturan. Jadi anak-anak sudah tahu kalau di sekolah kita ini mempunyai peraturan. Salah satunya seperti tidak merokok, rambut panjang, kuku panjang. Itu adalah peraturan. Nah, peraturan itulah yang nanti kalian tuliskan ke depan, yang akan kita ubah menjadi suatu keyakinan. Terus yang kedua, dari peraturan tersebut kalian tuliskan kalimat positif. Misal, kalau tidak boleh merokok, kalimat positifnya adalah rokok membunuh. Jadi dari kalimat positif nanti kalian bisa tahu kalau rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Terus yang ketiga, di situ kalian tuliskan nilai kebajikan. Kalau merokok itu nilai kebajikannya artinya berhubungan dengan sehat. Sampai sini paham? Terus yang selanjutnya kolom keempat itu ada tampak tidak tampak. Jadi yang nampak itu seperti apa? Misal kalau merokok, yang tampaknya tidak membeli rokok, tidak merokok di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau yang tidak tampaknya tinggal kebalikan kan, kebalikan dari yang tampak. Terus di situ ada tanggung jawab guru dan murid. Kalau tanggung jawab murid ya jelas tadi, tanggung jawab murid salah satunya mengajak teman-teman untuk tidak merokok. Bukan teman-teman, kalian juga harus tidak merokok, baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang kedua, itu kalau yang murid. Kalau yang guru mengingatkan. Jadi guru itu sebagai fasilitator agar peraturan berubah menjadi keyakinan. Itu ada yang memfasilitasi. Sampai sini paham? Paham. Baiklah, sekarang untuk barisan depan, yang paling depan itu membuat dua peraturan, kalian tuliskan di sini untuk yang barisan depan. Terus nanti peraturan yang di depan itu ditransfer ke barisan kedua. Barisan kedua itu membuat kalimat positif dari peraturan yang ada di barisan depan. Selanjutnya yang barisan ketiga itu membuat nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat pada baris pertama. Paham sampai sini? Paham. Terus selanjutnya
tampak tidak tampak itu dibuat pada barisan keempat. Dan yang terakhir barisan kelima itu membuat tanggung jawab. Di sini jangan cuma kalian tulis tanggung jawab kalian atau sebagai siswa, tapi tanggung jawab guru juga ikut disertakan. Paham anak-anak sekalian? Baiklah, kalau begitu Pak beri waktu 10 menit untuk kalian membuat peraturan kalimat positif, nilai kebajikan, tampak tidak tampak, tanggung jawab guru dan murid. Sekarang silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Sudah belum? Jadi Bapak kasih waktu 50 menit, tapi 2-3 menit sudah selesai. Berarti kalian sudah tahu peraturan itu yang bagaimana, dan nampaknya kalian sudah paham apa yang sudah Bapak jelaskan tadi kan? Sekarang silakan tulis dari barisan yang pertama untuk tulis di kolom pertama di peraturan. Silakan Dina dan Regi untuk yang pertama. Kedua lagi. Jadi perhatikan anak-anak, di situ teman-teman kalian sudah menuliskan ada 8 peraturan. Ini yang sering kita jumpai di kelas-kelas, dan ini yang akan kita lupa. Jadi suatu keyakinan. Di situ bisa dilihat yang pertama tidak boleh ribut dalam kelas. Yang kedua tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang ketiga tidak membeda-bedakan teman. Terus yang keempat harus menghormati guru. Yang kelima mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Yang ketujuh berambut pendek bagi siswa laki-laki. Kalau siswa perempuan silakan berambut panjang. Yang barisan kedua, silakan kalian tuliskan kalimat positif apa yang berhubungan dengan peraturan yang ditulis tadi. Silakan. Silakan kalian lihat di kolom kedua. Ini bebas ya. Selalu kondusif saat belajar. Itu kata-kata positif yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan penjelasan guru dengan baik. Mungkin di sini kalian masih agak kaku. Tapi sebenarnya kata positif itu kan yang menggerakkan hati kalian. Misal, tidak boleh tidur dalam kelas, artinya tidak memperhatikan guru. Kamu tulis aja. Guru adalah artis idolaku. Terus yang selanjutnya dia kebajikan. Silakan untuk barisan ketiga.
Jadi kolom yang ketiga itu sudah memuat nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan tadi. Yang pertama saling menghargai, terus menghargai waktu, kesetaraan, kasih sayang, saling menghargai, dapat dipercaya, menjaga kesehatan, saling menghargai. Mungkin ini baru pertama, nanti mungkin kalian akan melihat nilai apa yang terkandung di dalam peraturan. Terus kalau keempat, baris keempat, silakan tulis kegiatan yang tampak dan tidak tampak dalam peraturan. Sekarang kita masuk ke yang terakhir di tanggung jawab. Sebelum Pak bacakan yang tampak tidak tampak, kita lanjutkan dulu ke tanggung jawab dulu atau di barisan terakhir. Sekarang perhatikan ke depan. Jadi tahapan pada pembuatan keyakinan kelas kalian sudah selesai. Jadi di sini yang tampak dan tidak tampak, yang pertama tampak belajar dengan antusias atau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang tidak tampaknya berarti belajar acuh tak acuh atau cuek, ya kan? Terus untuk peraturan kedua, menghargai guru yang sedang mengajar. Yang tidak tampaknya tidak menghargai guru ini. Jadi kan dari kata-kata itu kalian tahu kalau peraturan itu bisa terlihat seperti ini, tidak bisa terlihat seperti ini. Terus kita masuk ke kolom yang lain. Kalian silakan baca untuk bagian yang selanjutnya. Terus ada tanggung jawab. Jadi setiap peraturan, setiap keyakinan itu tanggung jawabnya bukan cuma siswa, tetapi guru juga ikut masuk di dalam itu. Misal, seperti tidak boleh ribut di dalam kelas. Guru menegur murid yang ribut. Artinya guru tersebut harus mengajar dengan antusias tadi, sehingga muridnya tidak ribut. Yang murid juga harus ada di sini, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau gurunya bagus, muridnya bagus, sekolah itu pasti bagus. Ini yang kita buat dari keyakinan ini. Paham? Paham. Jadi yang keyakinan yang kita buat sekarang ini harus diyakini oleh 12 IPA 1. Karena dari keyakinan itulah kalian bisa melihat nilai-nilai kebajikan. Yang ingin dicapai itu kan nilai-nilai kebajikan dari hasil keyakinan. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Kalau sudah paham, itulah keyakinan kelas 12 IPA 1 yang sudah kita buat. Kalau ada yang mau direvisi atau mau diperbaiki, kita lanjutkan di lain waktu. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.